Nah, jadi materi kita malam ini tuh dari chapter 5 buku Sklar. Itu judulnya link analisis ya. Dan chapter 5 ini idenya adalah kita bisa melisting berbagai gangguan ya yang ada di udara. Lalu dengan cara itu bisa planning sesuatu yang disebut link budget ya. Kalau kita planning signal to noise ratio kita supaya cukup melewati semua gangguan yang ada di udara itu, maka sinyalnya nanti bisa kita terima di receiver dengan cukup baik ya. Nah, ini terutama jadi penting untuk komunikasi satelit ya. Jadi ada bagian membahas soal antena begitu ya, karena seberapa banyak signal to noise ratio yang nanti bisa kita lewatkan di medium kita di udara itu tergantung dari antena juga ya. Lalu juga berbagai diskusi tentang gangguan dan bagaimana menghitung link budget itu sendiri. Ini ada di chapter 5. Secara tradisional, chapter ini tuh munculnya dari komunikasi satelit sebenarnya. Karena komunikasi satelit itu kan satelitnya kalau yang geostasioner ya, yang tradisional, yang ada di ketinggian tertentu 36.000 kilometer ya dari atas permukaan bumi, supaya titiknya itu terasa terus di titik tertentu di atas langit. Nah, itu jaraknya tuh cukup ekstrim ya di titik itu ya, sehingga gangguan yang dialami itu cukup banyak ya, sehingga secara tradisional itu tuh yang perlu diperhitungkan ya di dalam perhitungan link budget ini ya, menembus atmosfer dan menembus jarak itu sampai satelit terus balik lagi, power saya harus cukup ya. Jadi problematikanya seperti itu. Nah, jadi lecture notes ini saya buka dengan penjelasan itu ya. Link budget adalah perhitungan power dan komponen noise yang ada di dalam satu link komunikasi supaya eh, kinerja jalur komunikasi itu dapat diestimasi ya dari link budget itu. Ya, jadi kalau komunikasi satelit, misalnya kalau hujan, saya masih tetap harus bisa berkomunikasi, maka saya lebihin ya, saya kasih marginnya itu, kalau hujan turun berapa dB, terus saya planning supaya kalaupun sampai turun berapa dB itu sinyal saya masih lewat dengan cukup baik ya. Nah, jadi yang diperhitungkan dalam kondisi yang demikian adalah ini ya, komponen-komponen noise apa aja yang jadi penting di dalam sistem komunikasi saya ya. Nah, lalu dalam komunikasi satelit ya, sebenarnya kebanyakan sinyal itu kan lewat mungkin di vakum ya, di dalam perjalanan setelah nembus atmosfer bumi nanti lewatin free space ya, itu vakum sebenarnya. Dan banyak yang salah memperkirakan ya, bahwa berpikir kalau vakum maka sinyal radio saya itu nggak berkurang, padahal tidak demikian. Ya, jadi mungkin pertanyaan kalau di ujian yang menjebak adalah bagaimana kalau sinyal radio kita merambat di dalam vakum ya? Apakah sinyal receiver-nya itu tetap dibandingkan dengan di transmitter gitu ya? Nah, banyak orang yang berpikir iya gitu, padahal enggak. Ya, jadi dengan jarak saja sebenarnya power dari radio itu udah berkurang. Begitu ya. Jadi kalaupun bebas dari semua gangguan yang lainnya, refleksi, refraksi, difraksi, terus bebas dari intersimbol interference ya, free space di dalam vakum itu aja, itu udah ada power loss ya. Yang murni penyebabnya adalah jarak saja ya. Kalaupun tidak ada gangguan atmosfer, karena jarak pasti sudah berkurang ya. Nanti kalau di pembahasan antena kita lihat ya kenapa begitu ya. Nah, lalu juga perhitungan seperti intersimbol interference ya, itu tuh nggak diperhitungkan di dalam perhitungan link budget. Kenapa? Karena intersimbol interference itu terjadi kalau power kita naikin. Kita ingat ada bagian tertentu dari Baire itu kalau ada gangguan yang sistematis ya, bukan additive white Gaussian noise lagi. Powernya kita naikin, Baire itu nggak jadi membaik ya, itu stuck gitu ya, nge-flat gitu ya, nggak bisa turun lagi Baire kita itu ya. Nah, itu termasuk gangguan-gangguan yang disebabkan oleh intersimbol interference. Makanya link budget itu
nggak memperhitungkan intersimbol interference ya, karena intersimbol interference obatnya nggak bisa pakai power. Obatnya harus pakai equalizer atau apa gitu ya untuk mengkompensasi channelnya begitu ya. Nah ini yang murni disebabkan karena gangguan-gangguan di udara atau noise atau jarak yang bisa diatasi hanya dengan power saja. Gitu. Nah yang bisa diatasi oleh power ya termasuk misalnya intermodulation product ya. Walaupun ini juga nanti technically tricky ya, nanti kita lihat kenapa ya. Lalu antena efisiensi ya, antena itu selalu juga ada directivity efisiensinya ini ya. Ini kalau kita paksa powernya lebih gede bisa menolong begitu ya. Tapi kan power juga ada batasnya ya. Lalu pointing antena ya, kalau antenanya parabola ke arah satelit terutama ya, itu nunjuknya harus benar tuh. Kalau meleset sedikit ya, maka power itu jadi nanti nggak teralign dengan bagus dengan antena dari satelitnya ya, terus nanti ada yang hilang ya. Jadi kalau orang masang antena satelit, dia begitu sampai di site ya, begitu dia buka antenanya yang dia lakukan pertama kali adalah pointing ya, supaya menunjuknya ke satelit itu benar. Terus dia pasang spectrum analyzer di situ, terus dia lihat ya sinyalnya paling gede di mana dengan menggeser-geser pointing satelitnya itu gitu ya. Dan pointing itu selalu ya ada error sedikit begitu ya, sehingga bisa saja kalau pointingnya nggak bagus, di situ juga terjadi noise tuh yang harus diperhitungkan di dalam link budget kita ya. Lalu ada polarization loss ya. Ini sesuatu yang khusus juga karena setiap antena itu eh, punya rambatan vertikal dan horizontal ya di dalam gelombang radionya yang kita bisa pakai untuk dua sinyal yang berbeda ya. Jadi satu antena nunjuk ke satelit yang sama di antena transponder yang sama juga gitu ya di satelit ya. Tapi di situ bisa jalan dua sinyal yang berbeda karena bisa aja radio yang bergetarnya horizontal sama radio yang bergetarnya vertikal ya, polarisasinya tegak lurus itu mengangkut sinyal yang berbeda ya. Nah, tapi kalau polarisasi kita nggak sesuai ya, ada pergeseran dikit ya sudutnya begitu ya, maka sinyal kita yang horizontal dan vertikal itu saling mengganggu tuh. Di situ juga ada power loss tertentu ya. Lalu tentu saja ada loss yang karena atmosfer dan yang karena free space begitu aja ya, karena vakum juga ada ya. Nah, lalu gimana ya komponen apa komponen noise-nya ya. Jadi di gambar 5.2 ini diambil dari Sklar ya. Ini menunjukkan pegangguan yang terjadi di atmosfer ya yang munculnya dari ini dari gangguan yang ada di udara dan terutama juga karena ada air di udara ya H2O. Terutama link satelit itu terganggu kalau hujan. Ya jadi uap air yang ada di udara itu jadi mengganggu ya. Lalu kita lihat juga ya, ini ada ketinggian dibandingkan jadi sumbu X-nya ini frekuensi ya, sumbu Y-nya ini atenuasi ya dalam dB. Ya, atenuasinya makin besar berarti gangguannya makin besar ya, noise-nya makin besar. Lalu kita lihat kalau makin tinggi ya dari permukaan bumi ya, ini 0 km dibanding 16 km ini yang paling bawah ya. Maka kalau makin menjauh dari permukaan bumi makin tinggi noise-nya makin rendah. Ya karena atmosfernya berkurang. Begitu ya. Tapi kalau pas di 0 km nih dekat sama permukaan tanah ya, ini yang efek-efek cuaca juga makin tinggi ya, noise-nya makin gede juga dibanding yang 16 km gitu ya. Lalu kita lihat juga terhadap frekuensi yang makin tinggi frekuensinya, noise-nya makin tinggi juga. Dan terutama kalau ada H2O di frekuensi tertentu, ini problem tersendiri ini ya. Atenuasinya jadi ada puncaknya begitu ya, jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau frekuensi makin tinggi, redaman di udara itu makin makin besar ya dan makin lebih mengganggu juga efek-efek seperti hujan ya. Nah, jadi di tropis seperti kita ya cuacanya sering hujan ya dan cenderung lebih lembab ya. Ini gangguan untuk satelit ini untuk frekuensi yang lebih tinggi ini lebih mengganggu. Ya, jadi untuk frekuensi satelit itu ada misalnya C-band ya di 3 giga dan 4 giga dan 6 gigahertz ya. Itu lebih
terganggu sama efek-efek ini ya, efek-efek cuaca dibanding dengan yang Ku band ya. Ku band itu yang di 12 GHz dan 13 GHz ya. Nah, di yang Ku band itu yang frekuensi lebih tinggi itu banyak dipakai di Amerika dan Eropa yang kadar hujannya nggak seperti kita di negara tropis ya. Kita seringnya bergantung kepada frekuensi yang C band itu yang 4 sama 6 giga ya, frekuensinya lebih rendah karena gangguannya nggak setinggi itu ya di 4 sama 6 giga ini kita gangguannya ada di level ini. Kalau kita naik ke 12-13 giga ya, kita gangguannya di level yang lebih tinggi gitu. Lebih kurang menyenangkan ya. Nah, jadi makanya di frekuensi yang lebih rendah itu juga kita tuh ada sistem 3G, 4G juga ada di situ ya, di 2 GHz. Terus kalau kita mau melebarkan ke 5G ya, kita tuh punya problem tersendiri karena 5G itu butuh bandwidth yang lebih besar ya. Dan banyak yang main di frekuensi 20 GHz ke atas gitu ya. Untuk tempat yang cuacanya nggak kayak kita ya, tropis ya, itu lebih nggak masalah. Di kita tuh lebih masalah. Walaupun secara umum kalau frekuensi lebih tinggi ya, pasti redaman itu juga lebih tinggi dimanapun ya, di negara manapun ya. Tapi di kita karena cuaca kita lebih lembab dan lebih banyak hujan, gangguan itu lebih lebih keras lagi ya. Nah, jadi selalu ya kalau kita bicara tentang 5G ya, problemnya adalah BTS itu karena sifat gangguan di atmosfer itu seperti itu ya, frekuensinya makin tinggi, gangguannya makin tinggi juga ya. Maka kalau kita perlu bandwidth yang besar ya, karena kan kita mau bitrate-nya tinggi ya, terutama pindah dari 4G ke 5G ya. Jadi kita harus main bebasin frekuensi. Nah, di frekuensi-frekuensi yang rendah itu udah banyak alokasi ya, radio FM masih ada di situ ya, dan terutama yang premium-premium ya, TV analog ada di situ. Terus 2G, 3G, 4G juga udah duduk di situ begitu ya. Jadi frekuensi di yang daerah rendah itu yang lebih nggak banyak gangguan atmosfer itu basically udah banyak penghuninya. Jadi mau nggak mau kalau mau bandwidth yang gede juga harus pindah ke frekuensi tinggi, itu banyak gangguan. Secara umum BTS-nya 5G itu coverage-nya lebih kecil dibandingkan 3G dan 4G ya, itu masalah utama. Ya, artinya biasanya sih perhitungan orang ya kalau dari simulasi-simulasi dan sebagainya ya, banyak paper-paper yang udah coba modeling ya, untuk channel 5G terus pakai frekuensi yang mungkin 23 GHz begitu ya. Itu coverage-nya cuman sekitar 200 meteran. Dan 200 meteran itu ya kayak WiFi yang agak kuat aja sebenarnya ya. Itu kecil sekali sebenarnya coverage-nya ya. Padahal kalau BTS-nya 3G, 4G itu kan kilometeran ukurannya. Ya, dan BTS-nya GSM itu bisa 50 kilometeran gitu ya. Jadi tiba-tiba menyusut sampai 200 meteran. Nah, bayangkan ya, berarti infrastruktur 5G yang harus dibangun ya. Kalau cuma 200 meteran coverage-nya, berarti BTS-nya banyak banget. Ya makanya selalu dibilang kalau 5G itu small cell ya, ininya ya. Tapi buat operator komunikasi seluler ya, yang jadi mabok adalah berarti saya harus bangun banyak dong BTS ya. Coverage-nya 200 meteran ya. Nah, sehingga 5G itu memang mungkin juga selalu dibayangkan bekerja sama ya, selalu dengan 3G dan 4G. 4G terutama ya. Karena yang 3G juga udah mulai banyak menurun ya, dan 2G sih kali kalau HP-HP jadul itu udah nggak digunakan dan SMS juga udah banyak yang nggak bergantung di situ lagi, mungkin lama-lama akan dimatikan juga ya. Sama kayak TV analog ya. Di Singapura udah mati GSM sejak tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Kita mungkin masih struggle ya, masih masih sulit ya karena banyak juga kali orang yang nggak punya smartphone begitu ya, pakai GSM biasa saja untuk berkomunikasi. Kita belum bisa ya matiin. Tapi kapan-kapan kita harus matiin. TV analog udah dijadwalkan, mungkin akhir tahun ini mulai dimatiin ya, dan frekuensinya kalau bebas bisa digunakan untuk frekuensi-frekuensi yang lain ya. Tapi 5G itu gimana ya? Kemungkinan yang dibicarakan oleh Telkomsel dan operator-operator lain yang akan launching 5G itu tidak murni 5G karena bandwidth-nya sebenarnya lebih kecil ya daripada yang biasa dibicarakan orang begitu ya. Mungkin separohnya atau kurang ya. Karena availability frekuensi memang di Indonesia belum terlalu leluasa dan
gangguannya tuh besar kalau kita mau merambah ke frekuensi yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi sebenarnya 5G yang di mungkin direncanakan dan di-launching dan spektrumnya juga udah dilelang itu ya mungkin sih 4,5G gitu ya kalau kita mau konsekuen dengan berbagai definisi-definisi gitu ya. Nah itu sekilas ya dari persoalan eh, apa atenuasi yang muncul di udara simply karena kita bergerak di frekuensi yang berbeda gitu ya. Nah lalu sekelar itu masuk dalam problem soal ini ya antena. Ya jadi antena itu punya pemahaman dan perhitungan yang khusus ya. Kalau Bapak Ibu nanti belajar ambil kuliah antena, Pak Austin ya kalau nggak salah ya, ambil kuliah antena ya atau saluran transmisi ya sekarang. Nah itu nanti belajar lebih detail lagi sih kalau di kuliah antena ya. Tapi Oh di ya, sekelar, iya sekarang Pak mau nanya gimana? Pak, itu apa kalau Bapak pernah dengar yang Loon Balloon itu nggak Pak? Itu yang proyeknya Google ya. Iya Pak, yang buat 5G itu buat ngatasin itu ya Pak ya, coverage area itu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dia makin tinggi ya, terserah dia itu BTS-nya 3G, 4G, 5G ya. Tentu dia menghadap bumi, footprint-nya bisa lebih gede ya. Sama kayak ya satelit itu kalau satelit geostasioner di 36.000 kilometer itu ya, footprint-nya itu sepertiga bumi. Itu lumayan ya. Jadi artinya kalau mau cover seluruh bumi, ya cuma perlu 3 satelit doang di sudut yang 120 derajat ya. Biasanya sih orang nerbangin 4 kali ya satelit geostasioner karena tetap harus ada backup ya. Kalau ada apa-apa, satu rusak di di langit masih ada satu lagi ya buat ini ya, buat backup. Terus biasanya di bumi di bawah ada lagi satu replikanya ya. Jadi basically dibangun mungkin harus ada 5 satelit karena kalau ada apa-apa yang di bumi harus bisa dioprek buat simulasi gitu ya. Nah, yang proyek Loon itu ya mau supaya bisa punya footprintnya agak luas ya karena agak tinggi begitu ya. Mereka pikir pakai balon saja begitu ya. Tapi tentu nggak setinggi satelit ya. Tapi jauh lebih tinggi daripada menara-menara BTS yang biasanya ada. Ya, jadi kalau coverage-nya biasanya ordernya kilometeran ya bisa lebih besar lagi dari itu ya. Tapi dengan syarat gangguan atmosfernya itu memang yang memang bisa dikendalikan ya. Bukan semata-mata karena si antenanya BTS itu kurang tinggi ya. Karena kalau cuman dipasang di menara gitu aja kan ada batas ketinggian menara juga ya. Eh, kalau terlalu tinggi kan ada bahaya struktural juga nanti ya kalau kena terpa angin atau apa gitu ya. Nah, jadi dengan ketinggian yang biasa dengan menara BTS gitu ya ada batas juga lah coverage-nya itu yang dibatasi oleh ketinggian, tapi bukan karena gangguan atmosfer ya. Basically kalau ketinggian dinaikkan dengan balon bisa lebih lebih gede ya. Nah, tapi kalau frekuensinya memang di area yang frekuensi tinggi, terus gangguan udaranya itu besar ya, ya pakai balon nggak nolong sih. Karena bukan masalah ketinggian lagi masalahnya, tapi masalah redaman di udara itu yang jadi persoalan. Itu diatasinya harus pakai power ya, tapi pancaran power BTS juga ada batasnya ya, nggak boleh juga sebesar-besarnya gitu ya. Ya dengan kata lain kan power juga uang ya, kalau kita sebesar-besarnya berarti nanti mahal juga sebenarnya gitu ya untuk ngatasin gangguan di atmosfer itu ya. Jadi saya juga nggak tahu ya perkembangan Loon itu seberapa untuk aplikasi apa yang bukan eksperimental ya udah jalan. Saya juga nggak tahu seberapa besar ya. Mungkin harus cek ya di Google. Tapi proyek yang serupa ya, yang lebih tinggi tentu bapak-bapak yang pernah belajar bisnis teknologi terus bahas kasus Iridium tahu ya, Iridium itu lebih tinggi lagi ya. Karena dia kan pakai satelit low Earth orbiting satellite ya, itu seperti satelit yang dipakai untuk sistem GPS kita. Itu lebih tinggi dari balon sih sebenarnya ya. Tapi kan lebih mahal ya dan lebih sulit ya ininya, proyek semacam itu ya. Nah, Iridium itu basically masih hidup ya. Setelah bangkrut tahun 1999 itu terus diselamatkan sama pemerintah Amerika ya. Lalu ini mungkin 4 tahun lalu ya, launching lagi dengan aplikasi baru, yaitu aplikasinya adalah
untuk komunikasi sinyal beacon di pesawat. Gitu. Jadi pesawat kalau biasanya itu lewat di atas samudra gitu ya, itu nggak ada lagi menara yang bisa nangkep sinyal mereka. Basically kalau di atas samudra itu jadi ngilang untuk pesawat dari semua sistem tracking ya. Jadi kalau ada kecelakaan di atas laut ya, seringnya kita nggak tahu tuh permasalahannya apa ya, terus juga nggak tahu apa yang terjadi ya, dan ada kan pesawat Malaysian Air itu yang hilang yang sampai sekarang kita nggak tahu itu kenapa begitu ya. Nah, jadi kalau Iridium itu jalan, lalu ada komunikasi, semua pesawat yang terbang di udara itu selalu akan kelihatan dimanapun terbangnya, baik di gurun pasir maupun di samudra. Kecelakaan-kecelakaan pesawat itu mungkin lebih mudah ya untuk dinavigasi begitu. Ya, jadi Iridium sekarang ini jualannya aplikasi yang semacam itu sih. Nah, kita iya, thank you Pak Usti pertanyaan. Kita masuk ke problematika antena ya. Nah, jadi antena itu ya, antena yang paling sederhana itu antena titik ya. Biasanya disebut isotropic radiator ya. Kalau ada antena titik, dan ini antena yang hypothetical ya, basically nggak ada ya, karena antena itu selalu butuh aliran listrik yang bergerak sih. Biasanya paling dikit antena batang yang teleskopik itu ya, karena kalau ada arus listrik di situ AC bergerak, itu mengganggu seluruh medan elektromagnetik di sekitarnya, sehingga dengan demikianlah terjadi pancaran radio gitu ya. Jadi harus ada percepatan atau belokan atau apa ya di antenanya kita, sehingga elektron yang bergerak itu mengalami perlambatan atau percepatan. Nah, disitulah terjadi gangguan elektromagnetik, terus radionya mancar gitu ya. Jadi kalau titik ini sebenarnya hypothetical, tapi katakanlah kita punya antena titik ya, maka sebaran gelombang radionya itu bentuknya bola yang menyebar ke segala arah gitu ya kalau antenanya titik ya. Nah, sehingga di titik tertentu, di kulit bola tertentu itu yang jaraknya D dari pusat isotropik antenanya itu, kita akan punya power P tertentu ya, power transmit tertentu yang dibagi dengan luasan bolanya ya, dan luasan bola adalah 4 pi d kuadrat gitu ya. Jadi sebenarnya ya dengan rumus semacam ini ya, Bapak-bapak tuh, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa gelombang radio itu ya kayak bola yang melar gitu ya. Lalu kalau dia melar, kulitnya itu makin tipis ya. Lalu di dalam jarak tertentu itu kulitnya sangat tipis gitu ya, dan itu adalah powernya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dengan jarak saja power itu udah berkurang. Walaupun misalnya medium kita tuh vakum, belum ada gangguan atmosfer, belum ada gangguan uap air atau apapun ya. Dengan jarak gitu aja power kita udah berkurang, dan berkurangnya kuadratis terhadap jarak. Ya, karena rumusnya seperti itu ya. Lalu di titik tertentu ini kita bisa pasang antena ya untuk terima gelombang radionya begitu ya. Lalu kalau antena kita punya luasan tertentu ya, A ini A antena receive ya, ini R itu subtext ya, itu dipakai untuk menandakan bahwa itu luasan dari antena receive ya. Itu dikalikan dengan power density-nya ya di titik tertentu ya, lalu luasannya berapa, nah kita dapat power receive-nya. Ya, jadi sesederhana itu aja sebenarnya secara matematika ya. Nah, lalu ada konsep yang disebut dengan EIRP ya. EIRP itu adalah power transmit dikali dengan gain antena. Ya. Jadi nah, gain antena itu apa ya? Jadi antena gain itu adalah konsepnya biasanya kan kalau gain amplifier ya, kita tuh tegangan output dibandingkan tegangan input ya. Nah, kalau antena itu agak berbeda ya, karena yang dipentingkan sebenarnya adalah seberapa gelombang radio saya bisa mengarah ke arah tertentu. Begitu ya. Sehingga konsepnya adalah directivity antena gain itu. Ya, sorry. Nah, jadi kalau kita lihat ya di gambar ini ya. Ini gambarnya juga saya copy dari Sklar ya, gambar 54 ya. Nah, kita lihat ada bentuk beam tertentu ya dari transmitting antena. Lalu kita punya main lobe ini ya,
yang utama begitu ya, loop yang utama, lalu ada peak output-nya nih di sini, begitu ya, tapi mengarahnya ke arah tertentu. Dan ke arah tertentu itu lebih kuat ya. Misalnya ke arah yang ini ya, di mana ada titik nol gitu ya. Ini gain-nya nol nih di sini. Jadi di sini sebelah sini nggak merasakan pancaran gelombang radio ya, karena jadi seolah-olah bola yang bulat itu tadi harusnya kalau antena titik ya, dipermak sedemikian rupa sehingga bolanya itu melejit ke satu arah tertentu ya. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh antena yang punya sifat pancaran tertentu gitu ya. Nah, sehingga padahal kan powernya tetap ya. Kalau kita transmit power tertentu dari antena kita feed in power segitu ya sebenarnya kalau dia bergeraknya kayak bola ya tetap aja kayak gitu. Tapi karena si antena itu punya bentuk tertentu, dia bisa ya memaksa directivity itu ke arah tertentu itu lebih kuat. Ya, dan di sini ada peak-nya, lalu ada minus 3 dB from peak ini biasanya ini adalah definisi-definisi seperti misalnya half power ya, seperti half power bandwidth ini half power dari peak dari power peak power dari transmisi antenanya gitu ya. Nah, lalu EIRP itu adalah definisinya adalah power yang ditransmisikan dari antena ini ya dikali dengan gain-nya antena, dan gain-nya antena itu dibandingkan dengan antena isotropik itu. Ya, jadi antena titik itu kan pancarannya bola ya. Lalu kalau kita mau hitung gain-nya, gain itu selalu dibandingkan dengan antena bola itu ya. Antena titik itu, karena antena titik itu sebarannya bola, jadi dia sama sekali tuh nggak dibentuk oleh antena untuk mengarah ke arah tertentu, ke semua arah sama. Ya, jadi gain-nya directivity antena dibandingkan dengan antena isotropik. Ya, ini di sini saya tulis ya, antena gain directivity adalah perbandingan intensitas power maksimum dari antena ya dengan intensitas power rata-rata dari antena isotropik begitu. Ya, jadi selalu dihitungnya di arah main lobe-nya tuh ya, karena di dalam beam yang utama itu di situ yang paling kencang, dan di situ bedanya dengan antena isotropik itu berapa. Ya, karena di arah yang lain bisa aja di arah samping dan sebagainya ya, ini bisa aja powernya kecil ya. Dan di arah belakang ini diusahakan nggak ada ya. Jadi semua power itu berusaha diarahkan ke depan antena itu sebenarnya begitu ya, supaya maksimum power itu mengarahnya ke situ ya. Nah, lalu EIRP itu tadi adalah power transmit dikali gain antena, dan gain antena itu adalah directivity dibanding dengan isotropik antena itu ya, antena titik ya. Lalu di bagian receive-nya seperti apa? Nah, di bagian receive adalah EIRP itu yang adalah power transmit dikali gain transmit antena. Nah, di receive oleh luasan tertentu ini, AER ini ya. Ini adalah antena A, itu biasanya notasi untuk luasannya. Luasan antena receive sebenarnya AER ini ya, dibagi dengan ini luasan bolanya nih, pada jarak tertentu karena powernya udah berkurang ya, sebanding dengan 4πd kuadrat. Ya, jadi power receive-nya adalah EIRP dikali berapa luas antena receive-nya dibagi dengan jarak ini 4πd kuadrat ya. Nah, sehingga antena gain-nya itu dapat ditulis 4π dikali luasan receive ya, dibagi lambda kuadrat ya. Nah, di sini ya kita lihat juga efek dari frekuensi ya. Karena ini lambda ini kan panjang gelombang berbanding terbalik ya dengan frekuensi pancar ya. Lalu lambda kuadratnya ini ada di bawah ya, artinya kalau frekuensi itu makin tinggi ya, lambda itu makin kecil ya, dan kalau lambda ini makin kecil, G-nya makin besar ya. Jadi ada semacam trade off tertentu ya di frekuensi yang lebih tinggi. Tadi kita lihat gangguan atmosfer dan lain sebagainya itu tinggi, tapi di frekuensi yang lebih tinggi itu antena gain itu makin besar. Kita makin untung di antena gain-nya, cuman kita harus berhadapan dengan gangguan-gangguan atmosfer itu tadi ya, di frekuensi lebih tinggi lebih parah. Jadi ada semacam kompromi semacam itu ya. Nah, makanya di negara-negara yang subtropis yang cuacanya lebih friendly gitu ya,
lebih nggak sering hujan, frekuensi yang lebih tinggi itu lebih disukai. Kenapa? Karena antena gainnya lebih gede. Ya, terus, nggak mengalami banyak gangguan atmosfer. Terus kalau antena gainnya lebih gede, artinya adalah, ukuran antenanya itu bisa lebih kecil ya, karena kan tergantung sama lambda ya. Kalau kita lihat antena-antena TV ya, yang buat satelit, itu pakai frekuensi yang cenderung lebih gede tuh, jadi antenanya bisa lebih kecil. Kalau kita lihat antena di atas ATM misalnya ya, di mall atau apa yang masih pakai satelit ya, antenanya bisa lebih gede. Antena C-band itu mungkin 1 meteran gitu. Atau lebih ya, tergantung dia ngitung link budgetnya mau berapa ya. Karena kalau antena makin gede, dia power marginnya lebih gede juga ya, sehingga kalau hujan atau apa, sinyalnya tetap lebih kuat ya. Nah, yang TV-TV ini yang pakai satelit itu kalau yang sistem lama mungkin yang antena jaring itu ada juga yang 1 meter ya. Tapi TV-TV kabel yang di kota ya, atau satelit ya, yang kubik atau apa, itu kan antena kecil-kecil ya. Nah, itu pakai frekuensi yang lebih tinggi karena gainnya lebih untung ya. Jadi perhitungan-perhitungannya di Sklar itu logikanya seperti itu sih, ya. Nah, ini di Sklar ya juga ada, ini agak buram sih, tapi kalau dibaca di Sklarnya langsung, lebih jelas ya. Jadi power receive itu, ini ada persamaan 512 sampai 515 ya, bisa dinyatakan dalam berbagai bentuknya ya. Yang paling basic adalah ini ya yang diturunkan tadi itu ya, power power receive adalah EIRP. EIRP adalah power transmit kali gain antena transmit dikali, EIRP-nya di depan ini P kali G, lalu dikali dengan luasan, antena receive ya AER, lalu dibagi 4 pi D kuadrat. Ini yang standar ya. Nah, tapi kita juga bisa nyatakan dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Misalnya gain transmit ini kan tergantung dari luasan antena transmit ya. Jadi bisa kita rubah nih. Jadi luasan antena transmit ya. Tapi 4 pi D kuadratnya berubah juga ya. Sehingga di bawah ini ada lambda kuadrat dikali D kuadrat ya. Ini cuman rumusnya kita rubah-rubah, kita masukkan variabel-variabel yang berbeda begitu ya. Lalu bisa juga kita nyatakan dalam bentuk antena gain antena receive ya, bukan gain antena transmit ya. Atau gain antena receive dan gain antena transmit sama-sama begitu ya. Sementara luasannya ini kita hilangkan ya dengan asumsi gainnya ini nih yang kita buat fix gitu ya. Nanti luasannya kalau kita hitung gain antenanya, luasannya ditentukan berdasarkan berapa banyak gain yang kita inginkan ya di dalam jalur transmisi kita itu ya. Jadi power receive-nya rumusnya bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan ya. Lalu di bawah ini ada satu paragraf yang mengatakan bagaimana rumus-rumus ini logis untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya kalau rumus 513 ini ya dibuat untuk antena yang dimensinya fix ya. Jadi luasan antena transmit dan luasan antena receive itu dibuat fix, lalu lain-lainnya itu kita berusaha hitung ya. Nah, itu pakai rumus 513 ya. Tapi kalau 512 misalnya yang standar ini biasanya kita mau dengan antena gain transmitnya fix, tapi antena apa luasan antena transmitnya itu tidak fix ya. Jadi makanya nggak masuk di rumus ini, tapi antena gainnya masuk di rumus itu begitu ya. Jadi ada variasi-variasinya untuk setiap rumus, kondisi mana yang diinginkan dan perhitungan kita perlunya seperti apa, terus bisa pakai rumus yang mana gitu ya. Nah, ini ada satu paragraf tentang gangguan dari sistem yang non-linear ya. Nah, ini kita kan selalu berasumsi ya amplifier kita itu linear dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya enggak ya. Pada kenyataannya terutama kalau powernya kita mau gede ya, terus amplifier kita selalu sebenarnya untuk sinyal yang besar itu nggak pernah benar-benar linear ya, ada daerah saturasinya begitu ya. Jadi selalu muncul efek-efek non-linear di situ ya. Nah, lalu kalau misalnya non-linear ya, terus kita mengalihkan sinyal kosinus tertentu begitu ya. Kan kita ada efek
sinus kali sinus atau kosinus kali kosinus itu bisa muncul frekuensi yang 2 kali frekuensi aslinya begitu ya. Nah, efek-efek nonlinear itu membuat frekuensi-frekuensi harmonik itu jadi lebih parah begitu ya. Sehingga kalau kita transmit frekuensi carrier tertentu ya, kita rasa mungkin tadi sinyal kita ada di daerah bandwidth tertentu di situ ya. Kan kita hitung-hitungan itu ya, misalnya di chapter yang lalu tentang modulasi kita hitung, oh frekuensi modulasi FSK itu harus jaraknya itu apa, 1/2T atau 1/T tergantung dia koheren atau non koheren gitu ya. Lalu kalau kita main multiple akses ke udaranya pakai FDMA misalnya ya, maka setiap user itu harus menduduki satu frekuensi tertentu juga yang bandwidth-nya tertentu ya, lalu dijaga jaraknya terhadap frekuensi user berikutnya gitu ya. Masalahnya adalah kalau sistem kita itu non-linear ya, lalu kan kita untuk memindahkan apa, frekuensi dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah itu kita melakukan operasi perkalian frekuensi dan lain sebagainya, frekuensi mixing gitu ya. Nah, di dalam efek apa, perkalian frekuensi-frekuensi itu ya bisa muncul frekuensi lain yang tadinya nggak di dalam bandwidth kita itu. Jadi kita pikir kita mancar di bandwidth tertentu ya, tahu-tahu di luar bandwidth itu muncul frekuensi pancar karena sinyal yang kita pancarin ya. Dan terutama juga kalau kita punya dua frekuensi yang berdekatan, either karena itu FSK atau karena FDMA ya, ada dua frekuensi berdekatan gitu ya. Nah, terus begitu masuk ke receiver kita itu ada efek-efek perkalian tertentu, itu menghasilkan frekuensi lain di sekelilingnya, gitu ya. Itu efek nonlinearitas ya, dan namanya ya, nama fenomena itu adalah intermodulation product. Ya nanti ini ada video-video YouTube sih banyak. Mungkin belum saya pasang di LAN, nanti coba saya cariin ya video-video itu ya. Ada frekuensi-frekuensi tertentu yang muncul ya, misalnya di frekuensi 3 kali, 5 kali ya, perkalian yang ganjil itu intermodulation product itu selalu muncul gitu ya. Nah, ini ada fenomena semacam ini ya, intermodulation product ini karena nonlinearitas yang ada di dalam sistem kita itu sebenarnya sangat mengganggu. Kenapa? Karena ya, misalnya ya, yang tipikal banget ya di apa, komunikasi satelit yang terjadi adalah seperti ini. Kita ngitung link budget ya. Kita udah hitung nih, oh ini cukup nih apa, untuk marginnya untuk sinyalnya sampai satelit terus balik lagi, terus melewati gangguan noise tertentu, itu udah oke lah gitu ya. Terus tiba-tiba hujan. Begitu hujan kan link margin kita jadi tipis ya. Terus nanti ada satelit tertentu yang lokasinya agak terganggu gitu sinyalnya ya. Terus nanti nelfon ya ke hub ya, ke sentral satelitnya. Sinyal satelit saya ini nggak oke nih gitu ya. Nah, terus orang di hub itu naikin powernya gitu ya. Karena kalau dia naikin misalnya 5 dB atau apa, marginnya naik lagi kan. Ya, terus nanti sinyalnya bisa lagi menembus hujan dengan cukup baik begitu ya. Oh, oke, udah selesai ya. Nah, masalahnya adalah begitu saya naikin power sinyal ya, efek-efek intermodulation yang ada di samping-samping frekuensi saya naik juga. Ya, tanpa saya bisa tahu karena itu efeknya nonlinear ya. Seringnya saya nggak sadar gitu ya. Jadi artinya begitu saya naikin sinyal pancar saya di frekuensi saya, frekuensi-frekuensi sebelah itu ikut terganggu. Ya, semata-mata karena ada frekuensi gangguan itu yang muncul itu di luar bandwidth saya sebenarnya, gitu ya. Nah, lalu nanti yang mancar di sebelah, di frekuensi sebelah itu merasa, "Wih, kok tiba-tiba saya ini ya, lebih jelek ya sinyalnya, apa mungkin karena hujan?" Terus dia naikin lagi juga sinyal pancarnya. Terus dia menimbulkan gangguan ya karena terhadap frekuensi, karena pas saya di sebelahnya dia gitu ya. Nah, jadi pada efeknya ya nanti kalau pas cuaca buruk ya, semua orang naikin sinyal ya, semua orang minta ya. Terus semua intermodulation product itu naik ya. Jadi pada efeknya semua orang merasa terganggu ya. Terus kalau pas cuaca cerah, kalau nggak ada orang yang nurunin sinyalnya lagi ya, nanti intermodulation product itu noise-nya gede terus gitu. Dan gangguan itu yang semacam itu yang muncul karena secara sistem memang menimbulkan gangguan semacam itu nggak bisa hilang dengan sendirinya. Karena nonlinearitas itu kan ada di sistem kita ya.
Jadi di hub-nya satelit itu harus kapan-kapan beresin ya, "Oh, ini cuaca lagi bagus, kita turun-turunin sinyalnya." Ya, sampai marginnya tetap masih cukup ya untuk cuaca itu. Kenapa? Karena kalau kita paksain semua mancar dengan power yang besar ya, basically semua orang jadi agak terganggu karena noise itu semua naik, terhadap semua orang gitu ya. Nah, jadi ada kompromi tertentu dan ada setting tertentu yang harus diperhatikan ya, karena efek intermodulation product itu tuh. Yang kalau orang nggak tahu fenomenanya ya, berpikirnya pokoknya saya naikin aja power terus ya, dia nggak tahu ada batasnya ya. Dan terutama kalau naikin power terus semua orang sebenarnya merugi, karena ada efek noise itu yang muncul dari, kalau saya naikin power saya ganggu tetangga saya sebenarnya ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Silakan kalau ada. Nih kita udah hampir 1 jam juga nih ya. Jadi dikit lagi injury time juga sih. Ada pertanyaan dari Bapak? Ini sih Pak, saya apa tadi ngeliat grafik yang apa namanya, yang atenuasi ini dipengaruhi sama atmosferik itu Pak. Nah Oh, ini kan kalau misalnya diomongin di Sklar itu dia pengaruhnya itu kalau misalnya ada hujan kan air berarti Pak ya. Tapi kenapa kalau ketika O2 itu dia ningkatnya ini banget ya Pak ya, di frekuensi tinggi? iya, jadi di setiap frekuensi itu efeknya beda ya. Jadi ada peak-peak tertentu itu di bereaksi di frekuensi tertentu ya. Itu juga ya Sklar nggak terlalu menjelaskan sih ya, tapi biasanya itu dari penelitian atau pengukuran, kita taunya seperti itu ya, sehingga kita beroperasi berusaha menghindari area-area yang mungkin, atenuasinya itu terlalu mengganggu ya. Sama juga kayak di fiber optik ya, ada daerah-daerah tertentu yang kalau dilewatin cahaya itu, ini redamannya cukup menguntungkan ya. Pada akhirnya bagian-bagian itu yang sering dipakai untuk, transmisi lewat fiber optik ya. Jadi simply habis diukur, terus kita lihat yang mana yang untung, yang mana yang enggak, terus ya engineering kita berusaha ya main di frekuensi tertentu itu yang lebih untung gitu. Eee, Kadang-kadang kan kalau cuaca atau udara kita nggak bisa punya banyak pilihan ya untuk engineering di situ ya, ya udah terima aja gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah, ya berusaha menghindari ya. Jadi, katakanlah kalau mau naik ke frekuensi yang tinggi sekalipun ya, ini kan sampai 50, 100 gigahertz dan seterusnya ya. Ada daerah-daerah juga yang agak forbidden ya, maksudnya nggak bisa dimanfaatkan dengan leluasa karena, redamannya tinggi ya, dan redaman ini muncul dari O2 gitu ya. Eee, tapi secara umum aja ya, kalaupun nggak ada peak-peak ini, begitu kita naik frekuensinya cenderungnya kan kelihatan, naik ya redamannya ya. Jadi technically secara umum naik ke frekuensi tinggi itu lebih mahal, lebih sulit, lebih banyak problem. Ya makanya barang-barang high frekuensi itu mahal-mahal semua juga karena, berbagai permasalahan ini juga gitu ya. Artinya kalau kita, misalnya berpikir 5G itu euforia ya, 5G akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita gitu ya. Ya problemnya adalah itu mahal. Ya terus, investasi barang-barang itu apalagi kalau BTS-nya harus jauh lebih banyak daripada 3G dan 5G, dan 4G ya, itu uang tersendiri juga yang, operator itu butuh waktu ya untuk membangun dan juga butuh investasi ya. Dan kalau mereka, berpikir, "Loh 4G-nya aja belum balik ya, investasinya," begitu misalnya ya, apalagi kena pandemi dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya invest lagi jor-joran di 5G begitu ya, tanpa misalnya ada customer yang aplikasinya memang butuh 5G secara besar-besaran. Jadi 5G itu nilai jualnya adalah, eee, bandwidth-nya gede ya, bitrate-nya tinggi, plus delay-nya rendah banget ya, karena bandwidth yang tinggi itu, misalnya kalau saya harus transmisi video ya, tapi kecepatannya tinggi, nggak boleh delay gitu misalnya, karena kritikal ya. Skenario digambarkan orang selalu misalnya adalah kalau saya melakukan operasi jarak jauh, dokternya menggerakkan robot gitu ya, nggak boleh delay sama sekali. Nah itu contoh aplikasi yang butuh ya, latensi rendah, bandwidth sangat besar begitu ya. Nah tapi, ya seberapa banyak ya orang yang melakukan, operasi jarak jauh dan apa dia kalau operasi jarak jauh misalnya ya nggak lewat fiber optik aja ya, kenapa harus dia ujungnya lewat wireless gitu ya, dan mobile 5G gitu ya.
Jadi skenario aplikasi yang sungguh-sungguh butuh 5G dan punya nilai komersial tinggi gitu ya, dan bisa menghasilkan semacam justifikasi untuk investasi infrastruktur misalnya 5G itu bisa juga jadi perdebatan yang sulit begitu ya. Jadi kita harus lihat nih ntar seberapa cepat ya development eh, jaringan 5G. Mungkin sih tidak secepat seperti yang kita bayangkan dan inginkan. Karena mungkin juga 4G buat kebanyakan orang udah mencukupi ya. Kita buat kuliah-kuliah kayak gini, ya udahlah, delay sedikit ya, kena ganggu hujan sedikit, ya udahlah juga gitu ya. Basically kita masih bisa hidup sih. Nah, Ya, Pak, setuju, Pak. iya, iya kan. Udah ngambil bisnis teknologi belum ya, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Iya, kalau ngambil bisnis teknologi nanti kita bahas problem-problem itu sih. Biasanya problem ekonomi itu luar luar biasa complicated ya. Mungkin lebih complicated dari persoalan teknikalnya sih. Padahal teknikalnya ya udah complicated juga sih ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit ya supaya materinya bisa kita diskusikan. Ini saya share screen lagi. Nah, jadi di lecture notes ini ya di bawahnya ada bagian ini logika link budget ya, digambarkan oleh Sklar juga di dalam kurva bit error rate ini ya. Jadi kalau kita menghitung link margin atau link budget ya, biasanya kita tuh nambahin sedikit ya EBE0-nya sekian dB supaya kita tuh nggak beroperasi di area yang mepet ya. Misalnya di dalam contoh yang ini ya, ini gambar 5.9 dari halaman 262 ya. Kalau kita pikir kita beroperasi dengan bit error rate 10⁻³ udah oke ya. Jadi dari 1000 bit, 1 bit salah ya. Kita tuh perlu EB0 10 dB ya. Tapi kan link budget itu tergantung cuaca, macam-macam hal gitu ya. Nah, kita nggak mau beroperasi pas-pasan di 10 dB gitu ya EB0-nya. Kita tuh naikin jadi 12 dB. Ya, dan 12 dB pada kondisi optimal ya, itu bare-nya bisa 10⁻⁵. Jadi dari 100.000 bit satu doang yang salah. Begitu ya. Tapi kalau cuaca memburuk, hujan atau apa, dia ngedrop gitu ya 2 dB, terus saya jadi 10 dB, nah saya tetap masih bisa beroperasi dengan cukup baik ya. Tapi ini itu budgeting ya, artinya ya apa bisa ya saya mancar di 12 dB ya, artinya mungkin saya butuh invest di peralatan-peralatan yang lebih mahal begitu ya. Kalau saya sewa link satelitnya, sewanya nanti jadi lebih mahal begitu ya. Nah, itu ada hitungannya tersendiri ya. Artinya seberapa kualitas link saya itu juga artinya uang sebenarnya ya. Mau dapat bare tertentu, tahan terhadap cuaca tertentu, itu semua uang. Nah, ini ada sedikit tadi yang udah kita diskusikan ya. Besarnya link margin secara spesifik tergantung dari sistem yang digunakan. Untuk satelit C-band ini yang 4 GHz, 6 GHz ya, link margin biasanya 1 dB seharusnya udah cukup ya, karena di frekuensi yang lebih rendah ya. Tapi kalau untuk panggilan telepon ya, misalnya lewat satelit, maka mungkin jadi lebih challenging ya, marginnya 4-5 dB gitu ya. Untuk frekuensi yang lebih tinggi lagi, ini Ku-band, ini yang 14 GHz ya, itu loss di atmosfernya lebih besar, sehingga link marginnya jadi harus lebih tinggi lagi ya. Jadi desainnya itu tergantung ya. Biasanya sih ya mungkin operator komunikasi satelit itu udah punya lah ya link budgetnya, hitung-hitungannya di Excel ya. Terus mereka udah tinggal kalau ke klien ya kliennya tinggal bilang ya, oh kamu mau pakai antena berapa ya? Ya biasanya sih technicalities itu kan klien atau user nggak punya ya. Tapi user itu misalnya bilang ya, oh aplikasi saya di belakang perlu bandwidth sekian. Gimana? Saya mau sewa 1 Mbps per bulan itu berapa harganya? Terus engineer di operator satelit itu yang menghitung ya. Oh ya, coba kita kasih antena yang lebarnya diameternya sekian, kasih amplifier powernya sekian sehingga power transmitnya bisa sekian gitu ya. Terus sehingga power transmit itu sekian dB itu masih bisa ya untuk satelit mana yang dia pakai gitu ya. Dia beroperasi dengan satelit C-band atau Ku-band gitu ya.
Terus nanti dia keluar tuh harga-harga barang-barang yang memang mereka belinya suppliernya dari mana, sehingga bisa menjadi semacam biaya sewa yang ditawarkan kepada customer ya. Nah, tinggal customer-nya bilang, "Wah, mahal banget ya, segitu ya, 1 Mbps per bulan." Dan mahal ya, komunikasi satelit itu bisa mahal. Tapi kan jalurnya dedicated ya untuk klien itu ya, khusus begitu ya. Terserah dia site-nya mau ada di hutan kayak mau ada di gunung di mana ya, begitu dia pasang antena satelit di situ, ya 24 jam dia punya komunikasi ke sana begitu ya. Jadi premium memang mahal ya. Lalu tapi terus dia bisa nawar ya, oh harganya segitu kemahalan ya, ya udah butuhnya jadi berapa ya, kalau cuma butuh 256 kbps gitu ya, karena cuma sinyal data-data sensor atau angka-angka produksi yang harus ditransmisikan gitu ya, itu udah cukup, ya udah berarti bisa dihitung lagi ya biaya sewanya berapa gitu dengan peralatan-peralatan tertentu yang lebih murah gitu ya. Nah jadi bisnisnya tuh seperti itu tuh. Makanya juga perhitungan semacam ini dibilangnya link budget ya, karena basically itu nanti diterjemahkan menjadi uang ya, either itu harga beli komponen transmisi tertentu atau harga harga sewa ya. Nah lalu ini ada contoh-contoh link budget ya yang diberikan di Sklar ya. Ini saya copas beberapa ya, tapi di Sklar lebih banyak lagi ya, contohnya ini tabel 5.1 ya misalnya ya. Ini ada perhitungan misalnya. Jadi kalau kalau satelit itu juga tipikal ya, ada perhitungan uplink-nya dari stasiun naik ke satelit itu berapa ya. Karena frekuensi uplink dan downlink kan beda. Ya karena di satelit kan nggak connect ke listriknya harus dihemat karena hanya mengandalkan solar cell saja di satelit itu, plus dia punya umur ya, beroperasinya misalnya 20 tahun, tapi kalau dia boros powernya berarti nanti umurnya lebih pendek ya, dan kalau umur lebih pendek itu berarti merugi ya seluruh investasi waktu menerbangkan satelit itu gitu ya. Jadi karena powernya di satelit terbatas, downlinknya pakai frekuensi yang lebih rendah. Ya biasanya kan prakteknya selalu begitu ya. Jadi misalnya ini uplinknya di 17,6 GHz, downlinknya di 12,5 GHz. Karena frekuensi yang lebih rendah kan gangguannya juga lebih lebih entengan ya, sehingga dari satelit downlink selalu pakai frekuensi yang lebih rendah. Nah, lalu ini ada hitungan uplinknya ya. Jadi komponen-komponennya ini yang diperhatikan ya. Free space loss selalu ada ya, dan cukup besar ya, kalau satelit itu selalu komponen yang paling besar. Lalu juga ada rain attenuation ya karena hujan, terus ada ini temperatur, noise karena suhu ya, di uplink begitu ya. Lalu di downlink ini perhitungannya juga cukup banyak ya, ada free space standar ya, terus atmospheric attenuation ya. Lalu di receiver ya ada temperature noise-nya. Terus ada receiver pointing loss ya. Katakanlah di site itu waktu masang antena itu nggak terlalu tepat ya, nunjuk ke satelitnya karena satu dan lain hal ya. Terus ini berkurang lagi dB-nya gitu ya. Terus polarisasinya mismatch begitu, berkurang lagi dB-nya ya. Dan ini kalau dihitung-hitung dikasih margin gitu ya. Nah, terus dari power transmit sampai receive tahu-tahu kita sisa 5,9 dB gitu ya. Jadi caranya engineering adalah kita menghitung seluruh komponen itu dan kita mau sisanya ini masih positif ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau hujan ternyata kita punya atenuasi itu 5 dB, tahu-tahu margin yang 5,9 dB ini bisa habis kalau hujan. Ya, sehingga kalau kita mau engineering supaya tahan hujan ya, maka marginnya harus lebih besar lagi dari 5,9 dB. Begitu ya. Sehingga katakanlah harus 10 atau 11 dB ya, supaya kalau kena potong hujan yang 5 dB atenuasinya itu masih di level yang cukup aman untuk beroperasi dengan baik ya. Jadi 3 sumber noise yang cukup penting ya dalam link komunikasi dari daftar itu yang tertera ya adalah free space loss ya, ini selalu ada karena jarak semata-mata, bukan even kalaupun vakum begitu ada jarak langsung ada atenuasi ya.
Ini nilainya juga 200-an dB sampai 250 dB gitu ya. Lalu ada atmospheric loss, karena walaupun sebagian besar jarak itu kalau ke satelit geostasioner di vakum ya setelah atmosfer, tapi begitu nembus atmosfer kan harus juga ya nembus atmosfer. Ini selalu juga ada loss gitu ya. Lalu problem yang lain intermodulation product itu ya yang disebabkan oleh penguat yang non-linear ya. Ini juga cukup besar dan selalu ada begitu ya. Nah, lalu setiap amplifier ya menunjukkan noise tertentu yang dinyatakan dengan noise figure atau noise temperature. Jadi ini istilah ya. Jadi setiap amplifier itu sebenarnya begitu dia amplify sinyal, dia selalu amplify noise juga ya. Sehingga misalnya ada gambar seperti ini ya. Gambar 514 ya di buku Sklar ya. Misalnya di bagian A ya, amplifier inputnya kayak gini. Jadi kelihatan SNR-nya itu 40 dB ya. Kalau diamplifikasi ya, memang peak-nya ini naik ya ke minus 40 dari minus 60 ya, tapi floor noise-nya naik juga ya dari minus 100 jadi minus 70 dB ya. Sehingga signal to noise ratio kita tuh turun ya, turun 30 dB gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, si amplifiernya itu menghasilkan noise sendiri ya, yaitu 10 dB gitu ya. Jadi ada noise figure dari amplifier itu dengan dia mengamplifikasi terus noise-nya diamplifikasi juga, kita ketambahan noise 10 dB gitu. Nah, ini harus diperhitungkan juga di dalam link budget begitu ya, efek semacam ini karena amplifier pasti ada noise figure-nya gitu ya. Nah, lalu juga ada yang disebut dengan noise temperature ya. Ini tuh suhu ya, artinya semua benda yang bukan benda hitam sempurna ya, yang suhunya 0 derajat Kelvin punya suhu, dia membangkitkan noise juga begitu ya. Nah, sehingga terus dihitung ya acuannya suhunya berapa ya. Noise temperature itu selalu dihitung terhadap suhu perbandingan tertentu ya. Jadi gain atau apa angka-angka noise itu selalu sebenarnya adalah perbandingan terhadap satu acuan yang diketahui ya. Kayak apa antena gain tadi juga gitu ya. Itu antena gain itu dibandingkan dengan power rata-rata power pada antena isotropik ya, antena titik itu. Jadi dengan kata lain antena isotropik itu dikatakan sebagai gainnya 1 begitu ya. Lalu kalau kita lebih besar dari itu di arah tertentu karena directivity antenanya, maka kita punya gain lebih besar dari 1 ya. Jadi gainnya dibandingkan dengan sesuatu itu ya. Ini logika noise figure dan noise temperature juga gitu ya. Itu tadi kalau yang noise figure mungkin lebih familiar ya karena apa SNR-nya output dibandingkan SNR input terus berkurang berapa dan itulah noise figure-nya ya. Tapi kalau yang noise temperature ini apa dibandingkan dengan sumber noise tertentu begitu ya. Nah, ini biasanya acuannya adalah suhu 290 derajat Kelvin. Ya, sehingga kita bisa hitung dengan perbandingan ke suhu sesuatu noise ya, yang noise 0 ini mengacunya dengan ini kan konstanta Boltzmann dikalikan temperaturnya ya, dan temperaturnya itu 290 derajat Kelvin. Ini acuannya sehingga desibelnya itu minus 204 dBW per hertz begitu ya. Jadi kita bergerak dengan apa angka-angka tertentu. Oh sorry, ini noise figure ini ya yang dibandingkan dengan 290 derajat Kelvin. Kalau noise temperature itu tidak memakai 290 derajat Kelvin tetapi memakai acuan noise temperature yang lain ya, yang suhu TR derajat tertentu nih yang kalau kita mau ambil sebagai acuan juga bisa ya, itu istilahnya noise temperature. Jadi baik noise figure maupun noise temperature itu bergerak dengan acuan tertentu. Kalau yang noise figure itu acuannya 290 derajat Kelvin. Kalau yang noise temperature bisa pakai acuan yang lain gitu ya.
Nah, ini juga ada tabel link budget yang sebagai contoh ya. Ini contoh perhitungan link budget dari tabel 52 ya, halaman 287. Bisa ada perhitungan-perhitungan ini ya yang juga ikut diperhitungkan ya. Terus bisa dilihat ini ada receiver temperature ya, receiver noise figure, antenna port begitu ya. Ini udah masuk di dalam perhitungan link budgetnya, sehingga ada margin tertentu yang dari perhitungan kita ini 8 dB gitu ya marginnya ya. Nah, biasanya sih orang beroperasi dengan margin ya sekitar mendekati 10 dB ya, itu dianggap aman. Kalau orang di stasiun satelit itu melihat atau pointing ya, waktu lagi pointing antena supaya lihat signal to noise ratio kita supaya aman tuh berapa ya, kira-kira beroperasinya 10 dB-an lah gitu. Terus kalau kena hujan dan lain sebagainya supaya aman, kalau noise kita kecil, signal to noise kita kecil banget 5 dB, wah ini pasti gangguan nih. Kita naikinnya sampai berapa ya, kalau 10 dB biasanya aman gitu ya. Cuman harus hati-hati itu tadi ya, jangan sampai intermodulation produknya itu jadi parah. Terus kalaupun cuaca cerah, kita ada gangguan itu terus-menerus ya, yang muncul dari intermodulation produknya itu yang karena sifat non-linear dari sistem komunikasi kita itu memunculkan frekuensi yang di luar bandwidth kita itu yang terus-menerus saling mengganggu. Nah, itu kurang lebih materi dari chapter 5. Kalau ada detail tertentu yang ingin diketahui lebih lanjut bisa coba baca sklarnya langsung sih ya, atau coba kalau masih bingung baca lecture notes-nya lagi pelan-pelan. Ada pertanyaan atau komentar? Saya belum ada lagi, Pak. Oke, kalau gitu kita udahan dulu aja juga, ini udah injury time ya. Terima kasih Bapak Ibu udah bergabung malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Ihan. Malam, Pak.